Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Kamti pada mata pelajaran IPA kelas 7 semester genap pada materi tata surya. Kita mulai. Tata surya yang akan kita pelajari yaitu sistem tata surya, yang kedua kondisi bumi, yang ketiga kondisi bulan, yang keempat gerhana. Kita mulai dari sistem tata surya. Sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteoroid, dan asteroid. Yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Yang pertama yaitu inti matahari. Inti matahari memiliki suhu 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir dan berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti diradiasikan ke lapisan luar matahari kemudian sampai ke ruang angkasa. Bagian-bagian matahari yaitu inti matahari yang tadi, kemudian fotosfer. Fotosfer memiliki suhu 6000 Kelvin, kemudian ketebalannya 300 km. Kromosfer memiliki suhu 4500 Kelvin, ketebalannya 2000 km. Kemudian korona merupakan lapisan terluar yang mempunyai suhu 1 juta Kelvin, ketebalannya 700.000 km. Gambarnya seperti ini. Kemudian planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Planet dalam berukuran kecil, memiliki segi satelit, berbatu terestrial, terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar. Planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari. Ukuran besar, memiliki banyak satelit, tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Gambarnya seperti ini. Planet luar tersusun atas Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kemudian komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, kometes artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet ada 3 yaitu inti komet, koma, kemudian ekor komet. Gambarnya seperti ini. Ini merupakan ekor. Kemudian meteorit. Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan tertentu. Kecepatannya yaitu berkisar 42 km per detik. Gesekan tersebut akan mengelilingi panas dan membakar meteorit tersebut. Meteor adalah meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Kemudian asteroid. Asteroid adalah potongan batu yang mirip dengan materi pengusir planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabu asteroid seperti ini. Kemudian kondisi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi bumi adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berputar, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Dampak rotasi bumi yaitu gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut.
Kemudian kondisi bulan. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi, sekaligus satelit bumi. Karena merupakan satelit, bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Bulan berbentuk bulat seperti planet. Permukaannya berupa dataran kering, tandus, banyak kawah, terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Kemudian bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut. Surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Jadi ketika bulan purnama menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah sama. Pasang perbani yaitu permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Jadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Pembagian bulan ada 2, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Bulan sideris membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari. Bulan sinodis membutuhkan waktu 29,5 hari. 1. Bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan yang terjadi di bumi ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase bulan tersebut yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama. Ilustrasi bulannya seperti ini. Kemudian gerhana. Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari ada 2, yaitu gerhana matahari total. Ada 3, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian. Ilustrasi gerhana matahari seperti ini. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi, hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Bulan berada dalam penumbra sekitar 6 jam, dalam umbra sekitar 40 menit. Umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Ilustrasinya gerhana bulan seperti ini. Sekian penjelasan dari Bu Kamti. Terima kasih. Matur nuwun.